Pertarungan ketat terjadi antara wakil Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu dengan Cheng Qingcheng Jia Yifan dari Tiongkok sudah terjadi sejak game pertama. Grecia dan Apriani memulai pertandingan dengan lebih baik dan menutup interval 11-8. Chen dan Jia sempat menyamakan kedudukan meski akhirnya Grecia Apriani menutup dengan kemenangan 21-19. Di game kedua, Grecia dan Apriani mengubah strategi. Mereka sering mainkan rally panjang yang membuat lawan melakukan kesalahan sendiri. Strategi ini membuahkan hasil. Grecia dan Apriani terus menjauhkan jarak dan menutup dengan kemenangan 21-15. Kemenangan ini membawa Grecia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas pertama untuk kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, sekaligus mencetak sejarah sebagai ganda putri Indonesia pertama yang bisa meraih medali emas di ajang Olimpiade. I don't know, some of us trust on us, but we trust ourselves. And we trust God that we could do it better. And you know, here the Chinese, the Korean are really tough, and we just want to make our head and our mindset that we also one of the toughest opponent for them. So we just want to give our best and give our best shot in each point. Hari ini kami mendapatkan ini semua karena berkat Allah, berkat doa-doa semua masyarakat Indonesia, berkat semua doa semua keluarga, dan ya kami nggak nyangka gitu, maksudnya ada banyak Cina, Korea, semua bagus, Jepang, ya semuanya bagus, dan ya terima kasih untuk doanya semuanya, ya itu aja. Kami sangat senang dan ya bangga untuk hasil hari ini. Sepanjang sejarah bulu tangkis di Olimpiade, Indonesia sudah merasakan medali emas di semua nomor, yakni tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran. Raket ini juga yang membawa Grecia Apriani mencetak sejarah, medali emas pertama untuk Indonesia dari bulu tangkis ganda putri. Prestasi keduanya membuat Komite Olimpiade Internasional atau IOC meminta dua raket ganda putri Indonesia ini untuk disumbangkan ke Museum Warisan IOC di Lucerne, Swiss. Grecia Poli Apriani Rahayu baru saja mencetak sejarah dengan menjadi pasangan ganda putri pertama Indonesia yang berhasil meraih medali emas Olimpiade. Euforia belum usai, namun sebagian pecinta bulu tangkis nasional sudah kalut dengan kemungkinan pensiunnya Grecia Poli. Meski masih prima di lapangan, Grace tetap sudah tidak muda lagi. Grace kini mendekati usia 34 tahun dan sudah melepas masa lajang baru-baru ini. Faktor inilah yang membuat banyak spekulasi Grace akan gantung raket usai meraih medali emas Olimpiade. Ketua Harian PB Jaya Raya Imelda Wiguna berharap Grace tidak pensiun dalam waktu dekat. Kehadiran Grace diperlukan guna mendorong pemain-pemain sektor ganda putri di bawahnya untuk muncul ke permukaan. Legenda bulu tangkis ini berharap Grace bertahan minimal hingga Apriani memiliki tandem baru. Jika di satu kelompok itu ada yang juaranya, ya ada yang bagusnya, jangan langsung berhenti, ya tunggu dulu di bawahnya untuk naik. Mau minta tolong ke suaminya Grace, ditahan dulu, nah apa? Kira-kira setengah tahun, ya kan, atau 1 tahun lagi gitu. Karena dulu saya melahirkan kan usia 40 tahun juga, ya kan. Grace kan suka ngomong, saya sih niru Ciim aja deh, karena Ciim kan sudah punya anak pun masih main dan masih berprestasi. Sementara itu PB Jaya Raya menjanjikan bonus bagi Grace dan Apri yang nominal dan bentuknya masih dipertimbangkan. Sebelumnya pada Olimpiade 2008, Jaya Raya menghadiahkan masing-masing 1 unit rumah bagi peraih emas Markis Kido dan Hendra Setiawan. Peraih emas Olimpiade Indonesia pasangan ganda putri bulu tangkis Grecia Poli Apriani Rahayu tiba di Indonesia Kamis dini hari. Grace Apri juga peraih perunggu. Rahman Erwin Abdullah dan Anthony Ginting tiba bersama rombongan yang terdiri dari 34 atlet dan ofisial.
Ini merupakan kloter ketiga atau yang terakhir kembali ke tanah air. Kedatangan mereka disambut hangat Menpora Zainuddin Amali, Ketua Umum KONI Marciano Norman, serta perwakilan NOC Indonesia. Para peraih medali juga rencananya akan diundang ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Acara ini akan digelar usai mereka menjalani karantina.